Tuhan, haleluya. Kita kembali bertemu dalam ibadah panggilan kita pada hari ini. Kita mau masuk dalam hadirat-Nya, memuji dan menyembah Dia, karena kasih-Nya yang tidak pernah meninggalkan kita. Sungguh besar kasih-Nya bagi kita. Kita angkat pujian ini, betapa besar kasih-Mu Allahku. Jesus,
surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah Allah yang layak kami sembah. Engkau adalah Allah yang patut kami puja dan puji. Pada pagi hari ini kami berhimpun bersama-sama di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biar kiranya Roh-Mu yang kudus turun di tengah-tengah kami, mengurapi kami semua, sehingga kami boleh membawa khotbah yang memperkenankan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau pimpin ibadah kami dari pertama sampai pada akhirnya. Kami serahkan pelayanan ini ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya Roh Kudus saja yang akan mengambil pucuk pimpinan di dalam ibadah kami dari pertama sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memuliakan Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Dia telah bangkit, Dia hidup bagi kita, dan Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita mengatakan Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku. Haleluya.
dan kami kenal. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami ada semua karena anugerah Allah. Kami sudah memuliakan Engkau, tiba saatnya hati kami terbuka untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar firman Allah yang hidup boleh menghidupkan kami semua, dan hati kami terangkat, bahkan iman kami dikuatkan kembali melalui kebenaran firman-Mu. Mengurapi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus pada keluarga Anugerah, bahkan keluarga-keluarga yang lain yang ada dimanapun kita berada. Kita boleh memuliakan akan nama Tuhan. Tiba saat kita dengar firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk fokus, tinggal sejenak, kita duduk dengan tenang, kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Kita buka sama-sama buka dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-5 sampai ke-6. Saya akan bacakan. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Saudaraku, ini kasih Tuhan. Firman Tuhan katakan dari Injil Matius pasal 28. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu. Artinya tidak satu orang, ada beberapa perempuan datang untuk melihat kubur Yesus. Tiba-tiba malaikat Tuhan katakan, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Ayat yang ke-6 firman Tuhan katakan, "Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. He is not here, for he is risen." Tuhan Yesus yang kita sembah dalam perjalanan hidupnya, dalam pelayanannya, begitu banyak perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib dia lakukan. Sampai pada waktunya dia harus menggenapi apa yang sudah ditentukan oleh Bapa di surga. Dia boleh disiksa, bahkan mati. Pada hari ketiga dia boleh bangkit. Pintu kubur yang begitu berat, yang begitu kuat, segel materai pun tidak sanggup lagi menahan pintu kubur. Sebab kuasa kebangkitan Yesus begitu dahsyat, begitu besar. Panglima prajurit perang Romawi pun tidak dapat menahan pintu kubur karena kuasa kebangkitan. Tema pada hari ini saya mau bicara tentang jangan kamu takut. Ayat yang pertama, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penjaga-penjaga itu gentar ketakutan ketika melihat ada kuasa Allah yang dahsyat itu dinyatakan. Dan perempuan-perempuan ini datang ke kubur itu. Dan malaikat Tuhan katakan, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Dampak dari kebangkitan Yesus begitu banyak hal. Dalam Injil Markus pasal ke-16 ayat yang ke-6. Injil Markus pasal 16 ayat yang ke-6 firman Tuhan katakan, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini." Firman Tuhan sudah menyatakan bahwa Yesus bangkit, dia tidak ada di sini. Bukan jenazahnya yang dicuri orang. Ada banyak pemahaman katakan, supaya tidak dinyatakan bahwa kuasa Tuhan dahsyat, kuasa Tuhan besar, katakan kepada prajurit-prajurit bahwa jenazah Yesus itu dicuri.
Tapi firman Tuhan dengan jelas katakan, jangan takut kamu mencari Yesus orang Nazaret. Orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Dari Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-7 sampai ke-10. Saya bacakan ayat yang ke-7. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia melalui kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Saudaraku dikasih Tuhan, luar biasa dampak kebangkitan Yesus. Dan saya catat ada 3, saudaraku. Begitu banyak. Saya catat ada 3 dampak kebangkitan Yesus. Yesus bangkit, menyatakan dosa kehilangan kekuatan. Tidak ada lagi dosa karena kehilangan kekuatan. 1 Korintus pasal 15. Kita buka sama-sama dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-54b sampai yang ke-55. 54b. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah semangatmu? Dampak kebangkitan Yesus. Yesus bangkit, dosa kehilangan kekuatan. Yang kedua, dampak dari kebangkitan Yesus. Yesus bangkit, yaitu kita punya atau kita memiliki hidup yang baru. Kita buka sama-sama dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Roma pasal 6 ayat yang ke-4. Firman Tuhan katakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Firman Tuhan nyatakan dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-4, Yesus bangkit, kita punya hidup yang baru. Poin yang ketiga, dampak kebangkitan Yesus. Yesus bangkit agar kita hidup dalam pengharapan. Kita buka dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 dan 4. Dampak kebangkitan Yesus yang ketiga, Yesus bangkit supaya kita hidup di dalam pengharapan. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ke 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dampak kebangkitan Yesus, dosa kehilangan kekuatan. Yang kedua, kita punya hidup baru. Yang ketiga, saudara dan saya, kita hidup di dalam pengharapan. Di hari-hari ini kita boleh melihat dengan adanya virus COVID-19 ini, saudara, banyak, sedikit, bahkan banyak kekhawatiran yang dialami oleh banyak orang, termasuk mungkin anak-anak Tuhan. Tapi pada hari ini saya mau beritahu kepada saudara semua, ketika Yesus bangkit, firman Tuhan katakan, jangan kamu takut, sebab firman Tuhan katakan, Ia tidak ada sini, Ia telah bangkit. Penyertaan Tuhan yang sempurna menolong saudara saya. Kuasa kebangkitan Tuhan memberikan pengharapan baru. Murid-murid Yesus ketika mereka datang ke kubur Yesus, tercengang-cengang, terkaget-kaget, karena jenazah Yesus sudah tidak ada lagi. Pupus hilang pengharapan ketika Yesus mati dari kayu salib.
Semua rasa terlihat hilang pengharapan. Tapi pada hari ketiga, Yesus bangkit. Yesus menyatakan bahwa sebab dia hidup, Tuhan berikan pengharapan yang baru. Tuhan berikan jalan keluar bagi umat Tuhan, bagi orang-orang percaya. Ada kekuatan yang baru. Saudaraku, murid Yesus contoh dari Injil Lukas pasal yang ke-24. Kita boleh melihat murid-murid Yesus ketika melihat bahwa Yesus telah mati di kayu salib. Mereka sudah tidak ada lagi yang diharapkan. Guru yang bisa bersama-sama dengan mereka, mujizat demi mujizat, pengalaman-pengalaman bersama dengan Yesus mereka bisa rasakan, mereka bisa melihat, namun sekarang sudah tidak ada. Dari Injil pasal 24, contoh saudaraku, ayat yang ke-13 sampai yang ke-35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mewujudkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup, dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapatinya bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakannya para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan kitab-kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari pun hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Disitulah terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengalaman murid Yesus yang lain, saudaraku, Kleopas bersama dengan teman-temannya. Mereka merasa tidak ada pengharapan. Mereka lebih pulang ke kampung halamannya dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Ternyata apa yang mereka dapati? Di tengah jalan Yesus hadir. Ketika mereka memecah-mecahkan roti,
terbukalah mata mereka. Mereka melihat bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Sampai dari hal yang sudah terjadi pada waktu itu, mereka nyatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka kembali lagi, saudaraku, menuju ke Yerusalem untuk menyatakan, untuk menceritakan kepada murid-murid yang lain bahwa kami sudah bertemu dengan Yesus. Perjumpaan, ada pengalaman pribadi dengan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 4 hal yang kita bisa pelajari dari penampakan Yesus kepada murid-muridnya. Yang pertama, jangan tinggalkan persekutuan. Ke-11 murid yang lain mereka bersekutu, mereka tetap untuk tinggal dalam kebersamaan. Namun kedua murid yang lain mereka pulang ke kampung halamannya karena sudah tidak ada lagi pengharapan. Mereka mau kembali pada pekerjaan yang semula. Tapi ketika Yesus hadir, mata mereka melihat kuasa kebangkitan yang begitu besar. Poin yang pertama, jangan tinggalkan persekutuan. Yang kedua, pahami firman dengan benar. Dari ayat yang ke-21, saudaraku. Ayat 21 katakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Yang poin yang kedua, pahami firman Tuhan. Murid Yesus ini gagal paham. Mereka pikir Yesus akan memimpin mereka, akan membebaskan mereka dari penjajahan orang-orang Romawi. Bukan secara fisik, saudara. Poin yang ketiga, Yesus selalu hadir. Dari ayat yang ke-15. Di Lukas pasal 24 ayat yang ke-15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus selalu mau hadir di tengah-tengah saudara dan saya. Itu jangan sampai kita tidak menghadirkan Yesus. Yang keempat, kita harus mengundang Yesus. Dari ayat yang ke-28 dan ke-29. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keempat hal yang kita bisa ambil dari penampakan Yesus. Jangan tinggalkan persekutuan. Sekalipun kita ada di rumah masing-masing dengan keluarga, bangun mesbah bersama dengan keluarga. Mesbah doa, ada pujian penyembahan. Yang kedua, kita mau pahami firman Allah dengan benar. Yang ketiga, kita mau menghadirkan Yesus, biar Yesus selalu hadir dalam hati saudara dan semua orang yang ada bersama-sama dalam satu rumah yang ada. Yang terakhir, kita harus selalu mengundang Yesus. Dampak dari kebangkitan Yesus begitu besar, ada pengharapan baru. Dan firman Tuhan katakan, jangan kamu takut. Kalau perempuan-perempuan datang ke kubur Yesus, merasa tercengang-cengang, tapi malaikat katakan, jangan kamu takut, sebab ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Kuasa kebangkitan Tuhan menyertai saudara dan saya pada hari ini. Saat itu tidak perlu takut lagi, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir lagi. COVID-19 ini yang kita hadapi, biarlah kita belajar bersyukur. Terima kasih Tuhan, bahwa Tuhan tidak beri roh ketakutan, tapi Tuhan berikan kebebasan. Sebab pintu kubur pun tidak bisa menahan. Semua boleh bebas karena kuasa kebangkitannya. Pada pagi hari ini, firman Tuhan tidak saya perpanjang. Yakinkanlah, Yesus bangkit. Dia mau, dia hidup. Supaya saudara dan saya hidup dalam pengharapan bersama dengan Tuhan. Jangan takut. Kita memperkatakan pujian, sebab dia hidup, ada hari esok. Yakinkanlah, dia hidup, tidak mati seperti orang-orang lain, tapi dia anak Allah. Yesus namanya. Haleluya Yesus. Kalau di antara saudara saya yang takut, tidak perlu takut lagi, sebab dia hidup, berikan pengharapan bagi setiap keluarga yang ada. Amin.
sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Buta gentar, anak buta yang pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab itu hidup. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih kalau pada pagi hari ini kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami telah mendengar firman Allah yang ajaib, bahwa Engkau telah bangkit dari antara orang mati. Tuhan, dengan kebangkitan Engkau menimbulkan pengharapan yang besar, memulihkan, menolong, menjaga, melindungi, menyertai kami sampai selama-lamanya. Tuhan, Engkau ada di surga, Engkau duduk Tuhan bersama Allah Bapa, serta berdoa untuk kami. Kau lihat keberadaan kami pada saat ini penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran, tetapi kami yakin kami telah mendengar firman Allah. Engkau akan menyertai sampai selama-lamanya. Engkau akan memulihkan, Engkau akan menyembuhkan segala penyakit. Engkau yang akan menolong dalam segala-galanya, Bapa. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, sebab itu berikan kekuatan kepada kami, supaya kami boleh tetap iring Tuhan sampai selama-lamanya. Hamba-Mu yang telah melayani kami dengan firman Allah lebih dari hari-hari yang lalu. Terima kasih Bapa, Engkau tahu keperluan kerinduan kami pada saat ini. Mari Engkau jaga lindungi kami, pegang atur langkah jejak hidup kami, supaya kami tetap melekat dengan Engkau, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ampuni segala kekurangan kelemahan kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Engkau, sebab Engkau yang telah menghidupkan iman kami, percaya kami. Tuhan, kekuatan kami ditambahkan kembali untuk melayani dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk bungkus panjang hari ini dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Dan sekarang saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.